Pak, diserang oleh siapa? Kalau oleh rakyat, itu namanya bukan diserang, tapi dikritik. Bapak harus bedain dong antara serangan dan kritikan. Jangan menganggap kritikan itu sebagai serangan. Karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan anak-anak Indonesia itu bukan tugas Bapak, itu tugas orang tuanya. Yang harusnya Bapak lakukan adalah mensejahterakan keluarganya, mensejahterakan orang tuanya, beri mereka pekerjaan, sehingga mereka bisa memberi makan anak-anak mereka makanan yang bergizi. Jadi Bapak nggak usah repot-repot ngasih makan anak-anak Indonesia. Biarkan itu jadi tugas orang tuanya. Kalau Bapak memberi peluang pekerjaan yang baik bagi orang tuanya, insya Allah masalah kelaparan, masalah stunting, masalah kurang gizi, masalah kemiskinan akan terselesaikan. Kalau Bapak yang repot ngasih makan anak-anak Indonesia satu-satu, masalah perut laparnya mungkin jadi kenyang, tapi masalah-masalah fundamentalnya seperti kemiskinan, pengangguran, stunting itu nggak akan terselesaikan. Jadi program MBG yang Bapak bangga-banggakan itu hanya sebatas urusan perut, tidak menyentuh akar masalahnya. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Ya jelas pemborosan, Pak. Pertama, anggarannya mengambil alokasi anggaran pendidikan. Kedua, programnya hanya jadi bancakan korupsi kroni-kroninya Bapak. Ketiga, potensi food waste-nya, buang-buang makanannya, mubazir makanannya, itu angkanya per tahun diperkirakan bisa mencapai triliunan rupiah. Jadi apa namanya kalau bukan pemborosan, Pak? Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Aduh, gerakan rakyat selama ini dianggap apa sih, Pak? Setiap ada kasus korupsi, rakyat selalu mengkritik korupsi, demo. Bahkan kita, rakyat Indonesia, terus mendesak agar undang-undang perampasan aset koruptor dimiskinkan itu, agar segera disahkan oleh DPR RI. Kok kita rakyat dibilang diem-diem baik katanya ketika ada korupsi besar-besaran terjadi di negeri ini sudah puluhan tahun, sudah ribuan triliun uang dikorupsi, kita nggak protes katanya diem-diem baik. Kok bisa Bapak berbicara seperti itu? Lagian yang korupsi juga konco-konco dan kroni-kroninya Bapak itu. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Tidak, Pak. Malah masyarakat sekarang mengeluhkan soal harga-harga pangan yang terus naik. Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dalam harga yang terjangkau? Fakta dan realita di lapangannya kayaknya belum sih, Pak. Karena di sejumlah wilayah, harga pupuk non-subsidi itu masih tinggi, Pak. Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Kalau dapat makanannya sih mungkin iya, tapi kalau soal bergizi kayaknya enggak sih, Pak. Bahkan angka keracunan MBG juga masih tinggi, Pak.